Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman Islam untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya kami himbau kepada jamaah yang sudah berada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kekhusyuan ibadah kita bersama. Dan kepada jamaah yang masih ada di luar masjid agar bisa mempercepat langkahnya masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar demi kesempurnaan pahala Jumat kita pada hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar Rp770.000, isi kotak amal sebesar Rp178.000, donatur tetap sebesar Rp1.250.000, yang terdiri dari 1. Saudara Yusuf dan Tunruk bulan Desember sebesar Rp50.000, dan saudara donatur sebesar Rp1.200.000 periode September sampai dengan Desember. Kemudian infak sedekah dari saudara Syahrir Indar Demahu sebesar Rp200.000. Sedangkan pengeluaran Jumat lalu rutin sebesar Rp150.000, belanja token listrik sebesar Rp200.000, dan jasa kebersihan sebesar Rp400.000, sehingga total saldo masjid per hari ini adalah Rp1.648.000. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib merangkap imam sholat adalah Al-Ustaz Muhammad Idris SSI Densoleh, dan yang bertindak sebagai muazin adalah Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua untuk kemudian mari kita senantiasa mengajari memuji taman karena Allah Subhanahu wa taala. Pujian serta rasa syukur kita atas berbagai macam nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak orang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diberikan kesempatan. Kita yang hadir ini alhamdulillah termasuk dari orang-orang yang mendapatkan karunia berupa kesehatan, dan juga alhamdulillah dan juga diberikan karunia kesempatan untuk merangkahkan kaki kita ke tempat ini menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim. Kalau kita lihat jamaah sekalian, mungkin banyak di luar sana
yang sehat, mengetahui bahwa hari ini adalah hari Jumat, akan tetapi dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang hadir ini adalah orang-orang pilihan jemaah sekalian. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan di hari yang mulia. Salam dan taslim tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita bagi seluruh umat manusia di permukaan bumi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat ataupun menyaksikan secara langsung berbagai tempat diguncang bencana, baik itu bencana banjir ataupun tanah longsor di daerah-daerah di Indonesia, terutama di daerah Sumatera dan Aceh jemaah sekalian. Musibah yang melanda sebagian wilayah di Sumatera di beberapa hari terakhir merupakan salah satu ujian berat yang mengguncang hati kita semua. Ratusan saudara kita meninggal dunia, ratusan nyawa yang sampai sekarang juga belum ditemukan atau hilang, masih dicari. Ratusan ribu orang kehilangan rumah serta harta benda jemaah sekalian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidup ini. Setiap kaum dari diri kita jemaah sekalian, Allah pasti akan menguji kita jemaah sekalian. Mungkin hari ini kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah memberikan ujian baru di tempat lain, baru di tempat lain jemaah sekalian. Akan tetapi jemaah sekalian, kita pun harus waspada dan harus berhati-hati dan mengingat ayat yang disampaikan, firman Allah ini, bahwasanya kita sebagai manusia pasti akan diberikan ujian jemaah sekalian. Maka dari itu jemaah sekalian, di balik musibah ini Allah menanamkan pelajaran bagi kita semua jemaah sekalian. Nah inilah yang kemudian jemaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dan bisa kita peroleh dari musibah, dari bencana yang menimpa saudara kita jemaah sekalian. Namun sebelum itu jemaah sekalian, sebelum saya selaku khotib memasuki pembahasan ini, tidak lupa saya mengajak kepada kita semua untuk kemudian lagi senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
betapa tinggi derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari musibah dan bencana yang melanda negeri kita ini? Dari musibah yang mengenai saudara kita, jemaah sekalian. Yang pertama, jemaah sekalian, menguatkan iman dan ketakwaan kita. Menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah, yang tidak memiliki kekuasaan. Tidak memiliki kekuasaan, jemaah sekalian. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan. Atas izinnya, jemaah sekalian, segala sesuatu bisa terjadi. Dalam kondisi seperti ini, kita diajak kemudian untuk memperkuat keimanan kita, untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun manusia mengandalkan kekuatannya, jemaah sekalian, dengan teknologi yang canggih pun tidak akan mampu menahan bila suatu daerah telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan musibah. Kita lihat saudara kita, jemaah sekalian, di Sumatera dan Aceh. Kalau dilihat dari teknologi, bisa saja teknologinya canggih, jemaah sekalian. Akan tetapi semua kecanggihan yang dimiliki oleh manusia tidak mampu menahan bila Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki musibah itu, sekalian. Yang kedua, jemaah sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang kedua adalah menumbuhkan rasa empati dan solidaritas kita. Setiap bencana adalah panggilan kepada kita semua. Apakah ketika kita melihat bencana saudara-saudara kita itu ada rasa iba, ada rasa kasihan? Inilah yang kemudian, jemaah sekalian, menumbuhkan rasa empati kita. Mungkin ada sebahagian dari rezeki Allah yang bisa kita salurkan, jemaah sekalian. Pun apa yang tenar kita, jemaah sekalian, kita mendoakan saudara kita di sana supaya dalam keadaan yang baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Sebahagian menguatkan, sebahagian yang lainnya sekalian. Mungkin kalau kita berpikir bahwa Aceh, Sumatera, ataupun tempat-tempat di sekitar di Sulawesi Selatan itu yang terkena bencana, jemaah sekalian, mungkin karena beda. Mungkin kita berpikir bukan di saya. Akan tetapi, jemaah sekalian, selaku kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka derita, sakitnya mereka adalah sebahagian dari sakit kita, jemaah sekalian. Maka perlulah kemudian, jemaah sekalian, kita menumbuhkan rasa empati kita kepada saudara kita di sana, jemaah sekalian. Bahwasanya saudara kita di sana adalah saudara seiman kita, saudara muslim kita, jemaah sekalian, yang patut kita bantu, jemaah sekalian. Bila tidak, jemaah sekalian, maju. Kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan senantiasa berada dalam kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari musibah-musibah yang melanda negeri kita, jemaah sekalian, mengingatkan agar kita tidak lalai dalam mensyukuri nikmat. Terkadang kita terlena, jemaah sekalian. Kita terlena dengan kenyamanan hidup. Kita terlena dengan harta kita. Kita terlena dengan kebahagiaan kita, jemaah sekalian, yang Allah berikan kepada kita. Musibah
hadir sebagai pengingat. Musibah hadir sebagai pengingat agar kita kembali bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak jemaah sekalian. Jangan sampai kita kufur. Jangan sampai kita menganggap bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah hasil dari upaya kita sendiri jemaah sekalian. Inilah yang bisa menimbulkan salah satunya bencana alam jemaah sekalian, karena lupa, manusia lupa kepada siapa yang memberikan rezeki kepada jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita dapatkan jemaah sekalian adalah melakukan muhasabah dan memperbaiki diri. Setiap musibah adalah kesempatan untuk bermuhasabah, untuk mengoreksi diri kita jemaah sekalian. Apakah kita ini sudah baik? Apakah kita ini sudah bertakwa? Apakah keimanan ini kita sudah baik jemaah sekalian? Terhadap manusia apakah kita sudah baik? Terhadap alam apakah juga kita sudah memperlakukan alam dengan baik? Ini yang harus kita perhatikan jemaah sekalian. Memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bencana yang menimpa kita jemaah sekalian adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka ini jemaah sekalian teguran kepada kita bahwasanya salah satu bentuk bencana yang menimpa kita, saudara kita jemaah sekalian, adalah perbuatannya. Mudah-mudahan jemaah sekalian dengan bencana yang menimpa saudara kita, yang belum menimpa kita, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk bencana jemaah sekalian adalah karena perbuatan kita sendiri. Dan mudah-mudahan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita bahwasanya semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat yang bisa saya bawakan di depan jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatan wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di khutbah yang kedua ini jemaah sekalian, saya mengajak kepada kita semua mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada kita semua kemudian mari menundukkan dan mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Setelah diluruskan dan dirapatkan isi safir kosong. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. Mau kayak